Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman, kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan makalah kami dengan judul Strategi Pengembangan Penilaian Karakter Berbasis Penilaian Otentik. Sebelum memulai presentasi pada hari ini, saya sebagai moderator akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Luffy Octavia dan rekan saya bernama Nikade Tiarawati. Dan yang saya hormati Ibu dosen Ibu Marleni MPD sebagai dosen pengampu mata kuliah pendidikan karakter. Baik, sebelum memulai presentasi hari ini, ada baiknya kita buka dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, materi yang akan dibacakan oleh saya, yaitu materi pertama. Materi yang pertama yaitu Strategi Pengembangan Penilaian Karakter Berbasis Penilaian Otentik, yang dimana Budi Yamansyah dan kawan-kawan 2010 menyatakan bahwa dalam konteks mikro pada suatu pendidikan maka program karakter perlu dikembangkan dengan prinsip-prinsip berikut. 1. Berkelanjutan. 2. Melalui semua subjek pembelajaran. 3. Nilai tidak diajarkan tapi dikembangkan. Herman 1972. 4. Proses pendidikan dilakukan oleh peserta didik secara aktif dan menyenangkan. 5. Menyelenggarakan kegiatan yang mengembangkan kepribadian. Adapun program yang dilakukan di sekolah untuk pendidikan karakter, yaitu 1. Mengembangkan model pembelajaran berbasis karakter. 2. Mendukung pembudayaan organisasi sekolah. Dan 3. Memberikan layanan konsultasi tentang implementasi pendidikan karakter. Baik, itulah materi yang pertama yang telah saya paparkan, dan materi yang kedua akan dibacakan oleh rekan saya, oleh Nikade Tiarawati. Kami persilakan. Pembentukan karakter individu harus diawali dari lingkup terkecil, misalnya di lingkungan keluarga dan sekolah, dan lingkungan tempat tinggal, terutama pada saat individu tersebut berada pada tingkatan sekolah dasar. Pendidikan karakter yang ditanamkan di sekolah juga sangat terpengaruh oleh visi misi sekolah untuk menciptakan pribadi berkarakter pada peserta didiknya. Sekolah harus pandai-pandai mengatur strategi dalam penanaman karakter. Di antaranya adalah 1. Kemampuan dalam bersosialisasi, baik terhadap peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat maupun warga sekolah lainnya, untuk saling mendukung melengkapi. 2. Menciptakan lingkungan yang kondusif. Anak akan tumbuh menjadi pribadi yang berkarakter apabila ia tumbuh dalam lingkungan yang baik pula. Lingkungan sangat terpengaruh besar dalam optimalisasi perkembangan karakter anak. Terdapat 9 pilar karakter yang terpenting untuk ditanamkan pada diri setiap peserta didik, yaitu 1. Cinta Tuhan dan alam semesta beserta isinya. 2. Tanggung jawab, disiplin, dan mandiri. 3. Jujur, amanah, dan berkata baik. 4. Hormat dan santun. 5. Kasih sayang, peduli, dan kerjasama. 6. Percaya diri, kreatif, kerja keras, dan pantang menyerah. 7. Keadilan dan kepemimpinan. 8. Baik dan rendah hati. 9. Toleransi, cinta damai, dan persatuan. Kesembilannya merupakan karakter baik yang ditanamkan dalam jiwa setiap peserta didik, yang merupakan hal penting dalam mencapai hidup yang berkualitas dan berkarakter. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, itulah materi yang telah kami sampaikan. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab, yang dimana jika ada audiens ingin bertanya, dipersilakan atau di chat. Selanjutnya saya di sini akan mengambil pertanyaan dari saudari Adelia Febrianti dan Indah Damayanti. Kepada saudari Adelia Febrianti, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adelia Febrianti, NIM 2020-14344. Di sini saya izin bertanya kepada kelompok 13. Pertanyaannya adalah, bagaimana strategi untuk mengembangkan pendidikan karakter berbasis penilaian otentik? Terima kasih.
Baiklah, itulah pertanyaan dari Saudari Adelia. Selanjutnya yaitu pertanyaan dari Saudari Indah Damayanti. Kepada Saudari Indah Damayanti, kami persilakan untuk memberikan atau memaparkan pertanyaannya. Baiklah, terima kasih moderator. Perkenalkan, nama saya Indah Damayanti dengan NIM 2020143351. Pertanyaan saya, mengapa penilaian otentik menjadi cara penilaian yang paling efektif dalam menilai siswa, khususnya karakteristik siswa atau akhlak dan tingkah laku siswa? Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada para audiens yang telah bertanya kepada kelompok kami, dan mohon kepada para audiens memberi waktu kepada kami untuk menjawab semua pertanyaan dari para audiens. Baiklah, pertanyaan yang pertama akan dijawab oleh Saudari Nikade Tiawarti. Kami persilakan. Baiklah, izin menjawab pertanyaan dari Adelia Febrianti. Pertanyaannya, bagaimana strategi untuk mengembangkan pendidikan karakter berbasis penilaian otentik? Pendidikan karakter merupakan aspek yang penting bagi generasi penerus. Menurut saya, seorang individu tidak cukup hanya diberi bekal pembelajaran dalam hal intelektual belaka, tetapi juga harus diberi hal dalam segi moral dan spiritualnya. Seharusnya pendidikan karakter harus beriringan dengan perkembangan intelektual, yang dalam hal ini harus dimulai sejak dini, khususnya di lembaga pendidikan. Pendidikan karakter dapat dilakukan dalam pendidikan formal dan informal. Secara umumnya, mana dalam pelaksanaan dilakukan dengan saling melengkapi. Pendidikan formal dilaksanakan secara berjenjang dan pendidikan tersebut mencakup pada pendidikan umum, kejurusan akademik, profesi, keagamaan, dan khusus. Pendidikan karakter di sekolah yang diimplementasikan pada pendidikan pengembangan diri antara lain melalui kegiatan ekstrakurikuler di sekolah seperti pengurus OSIS, pramuka, olahraga, seni, keagamaan, dan lainnya. Baik, mungkin itu saja jawaban dari saya. Saya kembalikan pada moderator. Baiklah, saya di sini akan menjawab pertanyaan dari Saudari Indah Damayanti, yang dimana pertanyaannya, mengapa penilaian otentik menjadi cara penilaian yang paling efektif dalam menilai siswa? Penilaian otentik memiliki relevansi kuat terhadap pendekatan ilmiah dalam pembelajaran sesuai dengan tuntunan kurikulum 2013. Karena itulah, penilaian tersebut mampu mengembangkan peningkatan hasil belajar peserta didik baik dalam rangka mengobservasi, menalar, mencoba, membangun jejaring, dan lain-lain. Anda ingin menyangga atau Saudari Adelia ingin menyangga, kami persilakan. Izin menyangga sedikit, moderator. Apakah penilaian otentik ini berpengaruh terhadap perkembangan anak? Jika ada pengaruh, apakah yang dibawa positif atau negatif? Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjawab sanggahan dari Saudari Indah Damayanti, yang di mana kata Saudari Indah Damayanti, apakah penilaian otentik itu membawa dampak positif atau negatif bagi pendidikan karakter? Penilaian otentik itu membawa pengaruh positif, karena bagi berlangsungnya pembentukan karakter peserta didik yang berlangsung secara terintegralitas. Baik, apakah Saudari Indah bisa memahami? Baiklah, terima kasih moderator. Jawaban sudah dapat dipahami. Sekian itu saja yang dapat kelompok kami paparkan, dan saya sebagai moderator mohon maaf apabila ada kata dan tutur bahasa yang kurang baik. Saya mohon ampun kepada Allah SWT, dan saya mohon maaf kepada para audiens, dan saya
Luffy Octavia serta rekan saya Nikade Tiarawati undur diri pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.